Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait ketidaksamaan. Oke, ini materi kalkulus 1, Mas Ian. Di ketidaksamaan ini kita cuma review saja. Saya rasa dari SMA kita sudah mengenal ketidaksamaan. Kan ada beberapa materi di SMA yang mungkin lebih dalam. Di sini materi ketidaksamaan cuma jembatan untuk menuju definisi limit, seperti itu sebenarnya. Tapi di sini kita perlu, tidak ada salahnya dalami juga ya. Di sini nanti kita akan membahas ketidaksamaan linear, kuadrat, linear, kemudian yang jelas ketidaksamaan nilai mutlak nantinya. Oke, kita akan masuk ke materi. Sebelumnya kita perlu mengenal penulisan kelang atau interval. Nah, dulu waktu SMA kita cuma biasanya kita cuma dikenalkan dengan notasi yang ada di paling sebelah kiri ini. Oke, seperti itu. Tapi nanti kita akan membiasakan diri untuk penulisan interval yang sebelah tengah ini. Jadi di sini nanti kalau misalkan kita punya X di antara A dan B, tidak ada sama dengannya, itu artinya berarti batas kirinya atau batas bawahnya adalah A, batas atasnya adalah B. Kemudian karena kurang dari, berarti batasnya tidak ikut. Jadi di sini X nggak mungkin sama dengan A kan? Karena tidak ikut, maka kurungnya adalah kurung biasa, seperti ini. Oke. Kemudian untuk grafiknya, karena kita bukan grafik fungsi ya, berarti tidak kayak yang koordinat kartesius itu tidak, tapi kita cuma garis bilangan. Oke, karena ujung-ujungnya tidak ikut, berarti lingkaran putih seperti itu. Ujungnya lingkaran putih. Nah, kemudian kalau misalkan X antara X mulai dari A sampai dengan B, berarti di sini X-nya antara A dan B serta batasnya ikut. Berarti X di sini bisa sama dengan A, bisa juga sama dengan B. Kalau batasnya ikut, simbolnya itu adalah kurung siku. Seperti ini. Jadi ditulis batas bawahnya A, batas atas, kemudian kurungnya siku. Nah, untuk grafiknya, karena A dan B ikut, berarti lingkaran hitam. Seperti itu. Kemudian, kalau misalkan X-nya kurang dari sama dengan X-nya lebih besar sama dengan A, dan X-nya kurang dari B, gitu ya. Berarti atas bawahnya ikut, berarti kurung siku. Atas atasnya tidak ikut, berarti kurung biasa. Seperti itu. Ya, begitu pula yang selanjutnya ini. Nah, kemudian yang perlu dicermati juga kalau misalkan kita punya X kurang dari sama dengan B. Oke, kita cuma punya batas atas. Sedangkan batas bawahnya bagaimana? Berarti dia tidak terbatas di bawahnya. Berarti dia bisa sampai negatif hingga. Oke, batas bawahnya negatif hingga. Kenapa kok kurungnya kurung biasa? Bukan kurung siku. Karena negatif tak hingga itu sebenarnya bisa dibilang bukan bilangan ya. Jadi kita nggak tahu. Dia cuma simbol bahwa ada bilangan yang ya sangat besar di situ ya. Di sini sangat kecil karena negatif. Oke, di situ bilangannya tidak ikut batasnya. Jadi kurung biasa. Kemudian batas atasnya B, karena kurang dari sama dengan, berarti batasnya ikut. Ya. Oke, simbolnya berarti untuk yang batas atas lingkaran hitam, ini ya, ini. Untuk yang batas bawah, karena sampai negatif tak hingga atau tidak terbatas, berarti dia kasih tanda anak panah. Oke. Lanjut, kalau X kurang dari B, sama saja untuk batas bawahnya. Batas atasnya itu B tapi tidak ikutnya, berarti kurung biasa. Oke. Begitu pula dengan X lebih besar sama dengan A, kita punya batas bawah tapi tidak punya batas atas.
batas bawahnya adalah A, dan A-nya ikut berarti kurung siku. Nah, batas atasnya tidak ada atau tidak terbatas. Jadi bisa sampai tak hingga. Asumsikan seperti itu. Jadi dia batas atasnya adalah tak hingga dan dia kurung biasa. Begitu pula dengan X lebih besar dari A. Nah, terakhir ini adalah R, himpunan bilangan real. Kalau himpunan bilangan real berarti semuanya, mulai dari negatif tak hingga sampai hingga, semuanya masuk. Oke, lanjut. Oke, ya di sini saya menggunakan bukunya Ibu Arya Andari ya, kalkulus diferensial, terbitannya UB Press. Nah, di sini saya menggunakan saya memperolehnya versi yang belum terbaru sepertinya. Jadi nanti kalau ada yang kurang sesuai, ada yang berbeda, silakan dilihat pada bukunya Ibu Arya Andari yang baru, yang versi yang sudah fixnya ibaratnya ya, yang dijual oleh UBS. Oke, ketidaksamaan. Oke, di sini seperti yang saya jelaskan, nanti kita akan membahas pertidaksamaan linear, kuadrat, linear. Oke, di sini ada derajat tinggi, dan lain-lain di sini adalah pertidaksamaan nilai mutlak. Seperti itu. Oke, kita masuk ke pertidaksamaan linear dulu. Maka untuk menyelesaikan, ya saya rasa semua sudah paham ya. Intinya adalah kita lakukan operasi aljabar. Entah dijumlah, dikurangi, dikali, dibagi. Sehingga kita peroleh X-nya. Oke, untuk contohnya berarti di sini contoh yang pertama. Selesaikan pertidaksamaan berikut. Nomor 1, itu adalah 4X min 9 kurang dari 8X min 5. Oke, saya rasa tidak ada masalah ya. Pertama kita perlu bisa ibaratnya pindah ruas ya sebenarnya. Jadi kalau misalkan ini min 9 pindah ruas ke kanan ya, jadi plus 9. Tapi sebenarnya yang terjadi adalah kedua ruas itu ditambahkan 9. Supaya min 9 tambah 9 jadi 0, yang ruas kanan tambah 9 biar adil gitu ya, biar sama. Oke, 4X kurang dari 8X plus 4. Nah, kemudian 8X-nya yang pindah ruas. Atau sama saja kedua ruas dikurangi 8X. Supaya yang ruas kanan 8X-nya hilang. 8X kurang 8X habis, yang ruas kiri 4X dikurangi 8X, hasilnya min 4X. Jadi min 4X kurang dari 4, kemudian kita bagi dengan negatif 4. Oke, atau dikalikan dengan min 1/4, sama saja. Oke, karena dikalikan atau dibagi dengan bilangan negatif, jangan lupa bahwa tandanya harus berubah arah. Yang awalnya kurang dari, sekarang jadi lebih dari. Di sini cukup sederhana, tapi di sini sering terjadi kecelakaannya. Jadi banyak yang lupa untuk mengubah arahnya ini tadi. Oke, hasilnya kita peroleh X lebih besar dari min 1 ya, harusnya. Sepertinya. Karena min 4X dibagi min 4 hasilnya X, 4 dibagi min 4 hasilnya min 1. Sepertinya ya. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya ini kita tuliskan dalam bentuk interval yang tadi. Berarti atas bawahnya adalah min 1, ya kan? Kemudian atasnya tidak ada, berarti sampai tak hingga. Kemudian karena lebih besar saja, nggak ada lebih besar sama dengan, berarti atasnya tidak ikut, kurung biasa. Selesai. Oke, lanjutkan. Untuk contoh berikutnya juga masih sama.
Jadi di sini 2x plus 6 berada di antara min 5 sampai 4. Oke. Jadi sederhananya ruas kiri, tengah, dan kanan kita kurangi 6 supaya plus 6-nya ini hilang, ya kan? Berarti dikurangi 6, kita peroleh min 11 kurang dari sama dengan 2x kurang dari min 2. Oke. Terakhir tinggal ruas kita bagi dengan 2 atau kita kali dengan setengah, sama saja. Oke, berarti kita peroleh min 11 per 2 kurang dari sama dengan x kurang dari min 1. Jadi batas bawahnya ini adalah min 11 per 2. Oke, dan batasnya ikut karena ada sama dengannya. Berarti kurung siku min 11 per 2. Kemudian batas atasnya min 1. Tapi tidak ada sama dengannya. Berarti kurung biasa. Kurung biasa, batas atasnya min 1. Jadi diperoleh seperti ini. Kurung siku min 11 per 2, min 1 kurung biasa. Oke. Iya, kita lanjutkan. Nah, sekarang pertidaksamaan kuadrat. Ya, di sini juga pertidaksamaan kuadrat sudah dikenal sejak SMA ya. Oke, pertidaksamaan kuadrat. Langkahnya secara umum itu adalah kita buat 0 ruas kanan terlebih dahulu. Jadi kita pengen bentuknya sesuai dengan bentuk punya ya ibaratnya. Nah, bentuk seperti ini akan lebih mudah nanti untuk difaktorkan. Nah, kemudian itu kalau bisa difaktorkan. Nah, kalau bisa difaktorkan, ya faktorkan. Kemudian cari pembuat 0 dari pertidaksamaan. Kemudian kalau sudah punya pembuat nolnya, kita letakkan pada garis bilangan, kita uji tanda, kita peroleh solusinya. Oke. Jadi untuk ilustrasi yang lebih jelas kita masuk ke contoh ya. Nah, contoh yang pertama kita punya x kuadrat min 8x kurang dari min 15. Oke, jadi pertama kita harus nolkan ruas kanan, berarti min 15 pindah ke kiri atau sama saja dengan dua ruas ditambah dengan 15 supaya 0 gitu ya. Oke, ruas kiri kita peroleh x kuadrat min 8x plus 15. Oke, saya ingatkan, bukan. Saya harapkan tidak ada masalah dalam pemfaktoran ya. Karena pemfaktoran ini cukup basic. Di SMP kita sudah diajarkan untuk pemfaktoran biasanya, normalnya. Jadi silakan kalau yang agak lupa, tolong diingat-ingat lagi. Seperti itu saja. Oke, berarti x kuadrat min 8x plus 15, kalau dikali 15, kalau ditambah min 8. Oke, berarti kita peroleh x min 3 kali x min 5. Nah, buat nolnya, berarti kan ini kita ambil satu per satu. X min 3 sama dengan 0. X min 3 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 3. Ya. Kemudian satu lagi, X min 5 sama dengan 0, berarti kita peroleh X-nya sama dengan 5. Seperti itu. Nah, inilah 3 dan 5 ini yang namanya pembuat 0. Oke. Sudah. Nah, sekarang kita gambar garis bilangan. Oke, gambar garis bilangan, kita letakkan pembuat nolnya. Ada 3, ada 5. Kemudian kita lihat, karena tandanya itu kurang dari saja, tidak ada sama dengannya, berarti lingkarannya putih atau lingkarannya kosong. Ya. Artinya 3 dan 5 tidak ikut dalam solusinya nanti. Seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah, kita cek tanda. Tandanya, oke, kita cek tanda, kita peroleh positif negatifnya bagaimana. Jadi,
Saya rasa ini sudah kenal, tapi saya ingatkan kembali saja. Jadi bisa diambil salah satu titik. Saya biasanya cari 0 ya, selama bisa. 0 itu ada di sebelah kirinya 3. Di sini ya, ada 0. Kemudian 0 ini saya masukkan ke tidaksamaannya tadi. Ya, boleh yang ini, tapi saya sarankan yang pertama. Yang pertama yang awalnya, nah yang ini ya. Jadi 0 tadi masukkan ke pertidaksamaan yang pertama. Di situ. Tapi sebenarnya dimasukkan ke sini juga tidak ada masalah sih. Kalau 0 kita masukkan berarti 0 kurang dari negatif 15. Oh, bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud yang ini. Maaf. Di sini sering terjadi kesalahannya ya. Jadi kita ngeceknya, kita cek ke dalam pertidaksamaan yang ruas kanannya sudah kita nolkan. Jadi yang ini. Supaya kita bisa menilai dia positif atau negatif. Seperti itu. Kalau kita masukkan ke yang pertama, nanti kita bingung positif negatifnya bagaimana. Jadi kita masukkan yang ruas kanannya sudah 0. Kita masukkan 0, 0 dikurangi 0 tambah 15. Berarti hasilnya 15. Positif. Berarti di daerah yang ada nolnya, ini daerahnya positif, yaitu sebelah kirinya 3. Oke, semuanya positif. Tangganya positif, ya negatif. Tetangganya negatif, ya positif. Seperti itu. Ya. Kemudian, karena kurang dari, berarti kita cari yang negatif. Yang negatif ada di tengah, berarti daerahnya yang berada di tengah, yaitu antara 3 dan 5. Himpunan penyelesaian bisa ditulis sebagai interval seperti ini, kurung kurawal, X anggota R, di mana X antara 3 dan 5. Atau bisa ditulis dengan interval yang tadi, 3,5, kurungnya biasa. Kenapa kurungnya biasa? Karena 3 dan 5, atau batas bawah dan batas atasnya tidak ikut. Oke. Baik. Untuk berikutnya, ini juga sama saja. Ruas kanannya sudah 0, jadi tinggal kita faktorkan. Difaktorkan, diperoleh X-7 kuadrat kurang dari sama dengan 0. Kita cari pembuat nolnya, berarti X-7 sama dengan 0. Jadi kita peroleh X sama dengan 7. Oke. X sama dengan 7. Kemudian kita masukkan ke garis bilangan. Ya, di sini 7 maksudnya ya. 7, kemudian kita cek ruas kiri dan ruas kiri. Daerah di sebelah kirinya 2 dan daerah di sebelah kanannya 2. Nah, tadi sebenarnya lebih aman kalau misalkan kita cek titik. Jadi kalau tadi kan saya ambil 0, di sebelah kirinya 3. Kalau antara 3 dan 5 kita ambil 4, gitu ya. Di kanannya 5 kita ambil 6 atau 10, misalkan seperti itu. Itu lebih aman. Modelnya seperti ini. Kalau X kuadrat, X-7 kuadrat, kita masukkan di sebelah kirinya 7, ini 7. Sebelah kirinya 7, ada 0 ya. 0 dimasukkan, min 7 kuadrat. Min 7 kuadrat positif. Oke, berarti sebelah kirinya positif. Sebelah kanannya masukkan 10 misalkan, gampangnya. Ada 10, 10 dikurangi 7, 3 kuadrat, 9. 9 juga positif. Berarti semuanya positif. Oke, karena semuanya positif, sedangkan mintanya adalah kurang dari sama dengan 0, maka di sini yang masuk himpunan penyelesaian cuma 7-nya saja. Yaitu kalau 7 dimasukkan nanti hasilnya sama dengan 0. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah himpunan yang isinya 7. Seperti itu saja. Oke, lanjut.
Oke, contoh berikutnya x kuadrat plus 12x plus 36 kurang dari 0. Ya, di sini masih sama kayak tadi, faktorkan, ketemu x plus 6 kuadrat kurang dari 0, kemudian pembuat nolnya min 6 ya, kemudian kita gambar ke garis bilangan, ini min 6, karena kurang dari saja, berarti lingkarannya putih, ya, atau lingkarannya kosong. Nah, kemudian kita cek min 6, berarti sebelah kirinya min 6 ada min 10 misalkan ya. Kita ambil min 10 di daerah sini. Min 10 kalau dimasukkan, berarti min 10 plus 6, min 4 kuadrat, positif ya. Oke, positif, masih sama seperti tadi, di sebelah kanannya dicek juga, positif juga. Karena positif-positif, sedangkan mintanya kurang dari 0, berarti tidak ada yang memenuhi. Kemudian kita lihat juga batasnya. Oh, batasnya lingkarannya putih. Artinya apa? Artinya min 6 juga tidak ikut. Seperti itu. Karena tidak ada yang memenuhi, akibatnya himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Atau bisa disimbolkan dengan juga seperti ini. Lingkaran, kemudian dicoret ke arah kiri. Itu himpunan kosong. Ya. Selanjutnya, nah, bagaimana jika persamaan tersebut tidak dapat difaktorkan? Nah, jadi ada, kalau misalkan masih ingat rumus itu ya, untuk mencari akar x12 min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Oke ya, itu untuk mencari akar. Kalau misalkan yang pertama, ini ternyata sulit untuk difaktorkan, mungkin saja akarnya itu bentuknya tidak bagus, tidak bulat seperti ini, bisa ada akar 2-nya, akar 3-nya, atau bagaimana nanti ya. Itu. Kemudian sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kalau misalkan dia itu ibaratnya tidak dapat difaktorkan karena akarnya itu imajiner, bukan bilangan real. Nah, caranya adalah kita buat ke kuadrat sempurna. Oke, kuadrat sempurna itu bagaimana memperolehnya? Tentunya di sini ada x kuadrat plus 2/5x tambah 21/25 kurang dari 0. Oke, kita lihat. Nah, di sini kita melakukan sedikit manipulasi. Oke, manipulasinya apa? Manipulasinya adalah x kuadrat plus 2/5x ini supaya jadi kuadrat sempurna, kita perlu bagian konstantanya. Konstantanya kita peroleh dari koefisien dari x ini kita bagi 2. Oke, kita bagi 2, kemudian dikuadratkan. Oke, seperti itu. Jadi ini dibagi 2 kan per 5 ya, per 5 kuadrat, 1/25. Nah, tadi kan 21/25 ya, berarti 1/25-nya kita ambil, 20/25-nya biarkan. Oke, kemudian x kuadrat plus 2/5x plus 1/25, di sini dia akan jadi x plus 1/5 kuadrat. Nah, inilah yang dimaksud kuadrat sempurna. Oke. Tambah 20/25 kurang dari 0. Nah, kemudian, oke, 20/25 bisa disederhanakan ya, bagi 5 semuanya. Jadi kita peroleh 4/5. Kemudian tinggal kita logika saja. Mungkin tidak hal ini terjadi. Jadi, karena x plus 1/5 kuadrat, berapapun x-nya, kalau kita masukkan, boleh 0, boleh 1, boleh min 10, positif atau negatif yang di dalam kurung, nanti kalau dikuadratkan semuanya akan jadi positif atau lebih besar dari 0. Oke, berarti bagian ini akan selalu positif. Sedangkan positif ditambah positif mungkin tidak menjadi negatif. Tidak mungkin jawabannya.
Oleh karena itu, himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Karena tidak mungkin ada X yang memenuhi tersebut. Karena positif tambah positif akan jadi positif. Tidak mungkin jadi negatif. Oke. Logikanya seperti itu penggunaannya. Oke. Atau satu lagi. Masih sama ya. X kuadrat min 2 per 5X. Oke. Plus 21 per 25. Lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini juga sama, manipulasinya sama. Cuma di sini yang agak beda, kalau tadi plus 2 per 5, kalau di sini min 2 per 5. Berarti kita akan memperoleh X min 1/5 kuadrat. Plus 4 per 5. Oh, ini ya. Nah, sekarang dia mintanya lebih besar sama dengan 0. Dengan logika yang sama, apapun yang di dalam kurung nanti, ini ya, artinya berapapun X-nya, nanti kalau dikuadratkan, dia akan selalu positif. Positif ditambah positif, itu akan jadi positif juga. Artinya apa? Artinya, berapapun X-nya, pasti akan memenuhi ketidaksamaan ini. Karena berapapun X-nya, nanti yang ruas kiri akan positif. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya adalah himpunan bilangan real. Atau kita tuliskan min tak hingga sampai dengan positif hingga. Oke. Selanjutnya, ada pertidaksamaan bilinear. Oke. Pertidaksamaan bilinear. Linear itu yang tadi ya, karena di sini bilinear, berarti linearnya ada dua, yaitu bagian pembilang dan penyebut, alias bentuknya pecahan. Oke, langkahnya mirip-mirip semua, yaitu ini mirip seperti persamaan kuadrat ya, buat 0 ruas kanan. Kalau sudah, cari pembuat 0, pembilangnya sendiri, penyebutnya sendiri. Oke, kalau sudah, buat garis bilangan. Sudah, uji tanda dan tentukan himpunan penyelesaian. Ya, kurang lebih sama. Tinggal kita lihat prakteknya bagaimana. Oke. Yang pertama, 5X plus 9 per X min 7 kurang dari sama dengan 0. Oke, ruas kanan sudah 0. Oke, kita lanjut ke langkah kedua. Langkah keduanya kita cari pembuat 0 pembilang dan penyebut. Bagaimana cara mencari pembuat 0? Berarti ya, bagian pembilang ini sama dengan kan 0. Oke, sama dengan kan 0. Jadi kita peroleh nanti X-nya sama dengan min 9 per 5. Oke. Nah, inilah pembuat 0 dari pembilang. Kemudian kita cari pembuat 0 dari penyebut. Penyebutnya adalah X min 7 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 7. Oke. Selanjutnya, kita cek. Oke. Nah, di sini, karena tadi tandanya adalah kurang dari sama dengan, maka itu pengaruhnya cuma untuk yang pembilang yang berada di atas. Oke, karena kurang dari sama dengan, ada sama dengannya, jadi lingkarannya hitam. Nah, kemudian karena penyebut itu tidak boleh sama dengan 0, artinya apa? Artinya X-nya tidak boleh sama dengan 7. Kenapa? Kalau X-nya sama dengan 7, nanti penyebutnya akan 0. Jadi tidak terdefinisi. Oleh karena itu, 7 ini pasti tidak ikut ke himpunan penyelesaian nantinya. Akhirnya apa? Akhirnya lingkarannya putih. Seperti itu. Nah, sudah kita gambar di garis bilangan, sekarang tinggal kita cek positif, negatifnya. Oke, kita cek paling mudah 0 ya. 0 di mana? Oh, 0 di tengah sini. Oke, kita cek 0. Mana tadi tidak samaannya? Oke. Tidak samanya di atas sini. Ya. Kalau misalkan kita masukkan 0,
Berarti ini 0 ditambah 9 dibagi 0 kurangi 7. Berarti 9 per min 7. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Oke, berarti ketika 0 kita akan memperoleh hasilnya negatif. Akhirnya yang di tengah ini negatif. Nanti saran saya yang sebelah kiri dan sebelah kanan tetap dicek ya. Jadi ini yang sebelah kanan bisa ambil 10 misalkan, yang sebelah kirinya ini kirinya min 9/5 itu mungkin min 5 atau berapa yang aman. Oke, nanti akan diperoleh ini positif, yang tengah negatif, yang kanan positif. Karena mintanya tadi lebih kurang dari sama dengan, berarti kita ambil yang negatif. Oke, berarti ini daerahnya. Jadi kita akan memperoleh himpunan penyelesaiannya adalah batas bawahnya min 9/5, batas atasnya 7. Berarti min 9/5,7. Kemudian min 9/5-nya ikut karena lingkaran hitam, 7-nya tidak ikut karena lingkaran putih. Oleh karena itu, batas bawahnya dikasih kurung siku, batas atasnya kurung biasa. Atau bisa ditulis dengan himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X-nya antara min 9/5 sampai 7. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, yang kedua adalah X plus 8 per X min 8 lebih besar sama dengan 0. Oke, langkah pertama sudah selesai ya. Ruas kanan sama dengan 0, atau 0 kan ruas kanan. Sekarang cari pembuat 0 dari pembilang dan penyebut. Jadi dari pembilang kita akan punya X plus 8 sama dengan 0, jadi X-nya akan diperoleh sama dengan min 8. Bagian penyebut, X min 8 sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan 8. Oke, sekarang kita lihat karena pertidaksamaannya bertanda lebih dari sama dengan atau ada sama dengannya, maka bagian atau pembuat 0 pembilang ini kita kasih lingkaran hitam. Karena akan masuk di himpunan penyelesaian nantinya. Oke, kemudian karena penyebut tidak boleh sama dengan 0, sama seperti tadi ya, kalau X-nya sama dengan 8, nanti penyebutnya 0, boleh. Berarti 8 ini lingkaran putih, karena dia tidak boleh masuk ke himpunan penyelesaiannya nanti. Oke, kemudian kita cek tanda positif negatifnya. Oke, kita masukkan 0, paling gampang. Oke, 0 berarti 8 dibagi negatif 8. Positif bagi negatif, negatif. Oke, berarti di sini negatif. Oke, yang sebelah kanannya bisa diambil 10. Kalau 10 dimasukkan, 10 tambah 8 positif, 10 kurangi 8 positif. Berarti positif bagi positif, positif. Nanti yang sebelah kiri negatif bagi negatif, positif. Oke, karena dimintanya lebih besar sama dengan 0, berarti kita cari yang positif. Kita ambil yang positif. Kiri. Oke, berarti kita akan memperoleh X-nya kurang dari sama dengan min 8, ya, atau X-nya lebih besar dari 8. Oke, X kurang dari min 8, kurang dari sama dengan, berarti menuliskannya adalah min tak hingga, min 8. Karena min 8-nya ikut, berarti kurung siku. Atau lebih besar dari 8. Berarti 8 sampai dengan positif hingga. Karena 8-nya tidak ikut, berarti kurungnya kurung biasa. Nah, kemudian di sini ada notasi yang mungkin sudah dikenal juga, ada mungkin yang baru juga. Jadi, atau itu bisa ditulis juga ini. Bukan atau sebenarnya ini ya. Ini adalah notasi di himpunan, yaitu union atau gabungan. Karena ini min tak hingga, min 8 ini adalah himpunan, 8, plus tak hingga ini adalah himpunan, berarti artinya himpunan yang pertama gabung dengan himpunan yang kedua, itu adalah himpunan penyelesaiannya.
Bisa juga ditulis yang normalnya waktu SMA dulu, seperti ini. Juga boleh. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah contoh yang ruas kanannya tidak 0. Oke. Berarti langkah pertama kita nolkan dulu ruas kanan ya. Berarti kedua ruas dikurangi 2. Oke, jadi diperoleh seperti ini. Nah, kalau sudah seperti itu, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita samakan penyebutnya. Oke, berarti penyebutnya kan 5x min 7, yang ini adalah 2/1 ya. Berarti perlu dikali 5x min 7 per 5x min 7, supaya penyebutnya nanti sama. Nah, kemudian yang ini tetap, yang ini jadi 2 dikali 5x 10x, 2 dikali min 7 min 14. Nah, yang perlu dihati-hati adalah negatif ini. Berarti 14x dikurangi 10x, 4x. Min 9 dikurangi min 14. Min ketemu min jadi plus ya. Artinya min 9 plus 14. Hasilnya adalah plus 5. Nah, inilah bentuk yang kita cari-cari. Yang ruas kanannya sudah 0, dan yang sebelah kiri sudah bentuknya standar. Oke, jadi kita cari pembuat 0 pembilang dulu. Di 4x plus 5 kita sama dengan kan 0. Jadi kita peroleh x-nya sama dengan min 5/4. Oke, penyebutnya juga gitu. Akhirnya kita peroleh x-nya sama dengan 7/5. Nah, karena pertidaksamaannya tanda lebih besar sama dengan, berarti ada sama dengannya. Artinya apa? Artinya yang bagian pembilang itu akan pembuat nolnya ini, maksudnya ya lingkarannya hitam. Sedangkan bagian penyebut selalu saja lingkaran putih, karena penyebut itu tidak boleh 0. Seperti itu. Nah, kemudian di 0 di mana? 0 ada di sini. Oke. 0 masukkan ke pertidaksamaan yang ruas kanannya sudah 0. Sama seperti yang pertidaksamaan kuadrat tadi. Untuk ngecek positif negatifnya, masukkan ke yang ruas kanannya sudah 0. Oke, kita masukkan, berarti 0 plus 5 bagi 0 min 7. 5 dibagi min 7. Positif bagi negatif, hasilnya negatif. Oke, nanti yang sebelah kanan juga dicek, mungkin bisa ambil 3 gitu ya. Yang sebelah kirinya mungkin bisa diambil min 3 juga boleh. Nanti hasilnya akan positif. Nah, kita cari yang lebih besar sama dengan 0. Yang positif. Kita ambil yang sebelah kiri dan sebelah kanannya. Oke. Jadi seperti tadi, himpunan penyelesaiannya adalah min tak hingga sampai dengan min 5/4. Karena min 5/4-nya lingkaran hitam, berarti dia kurung siku. Artinya dia ikut himpunan penyelesaiannya. Digabung, ya, seperti yang saya katakan tadi, ini adalah tanda gabung atau union. Gabung 7/5 sampai dengan tak hingga. Karena 7/5-nya lingkarannya putih, artinya dia tidak ikut ke himpunan penyelesaian, jadi dia kurungnya kurung biasa. Oke. Lanjut. Iya, di sini yang lebih seru menurut saya. Jadi 2x min 1 per 3x kurang dari x per 4 plus x. Ya, bagaimana caranya? Masih sama. Langkahnya adalah kita seperti tadi, nolkan ruas kanan. Jadi yang kanan dipindah ke kiri jadi negatif. X per 4 plus x-nya jadi negatif, pindah ke kiri. Kemudian seperti halnya yang tadi, nyebutnya kita cek apakah sudah sama. Oh, ternyata beda. Karena beda, maka kita perlu samakan dulu. Kita samakan menyebut. Berarti yang kiri kita kali 4 plus x, yang kanan kita kali 3 min x. Oke, jadi 2x min 1, atau gini ya, biasanya yang kali silang ya, kalau dulu nyebutnya. Oke, berarti
2x min 1 dikali 4 plus x, yang dikurangi x dikali 3 min x. Oke, nanti ini dijabarkan ya. Nanti perkaliannya juga diingat-ingat. Perkaliannya berarti 2x dikali 4, 8x gitu ya. 2x dikalikan x, 2x kuadrat, kemudian min 1 kali 4, min 4, min 1 dikalikan x, min x. Dikurangi, ini ya, 3x, min x kuadrat. Gitu. Nanti silakan dicek, silakan dijabarkan sendiri. Nanti hasilnya adalah 3x kuadrat plus 4x plus 4. Nah, yang bagian nyebutnya jadinya 3x kali 4x. Biarkan seperti itu saja. Karena nanti kita akan cari pembuat nolnya. Jadi, nggak usah repot-repot memfaktorkan lagi. Oke. Kemudian bagian pembilangnya, karena kuadrat, untuk cari pembuat nol, berarti kita perlu faktorkan selama mungkin. Oke, kelihatannya mungkin, jadi jadinya 3x min 2 dikali x plus 2. Jadi pembuat nol pembilang, yaitu ada dua. Yang pertama adalah 3x min 2 sama dengan 0, akhirnya kita peroleh x-nya sama dengan 2 per 3, dan x plus 2 sama dengan 0, akhirnya x-nya sama dengan min 2. Oke. Kemudian, yang bagian nyebut, berarti kita punya 3 min x sama dengan 0, akhirnya kita punya x-nya sama dengan 3, atau 4 plus x sama dengan 0, akhirnya x-nya sama dengan min 4. Oke, kalau sudah, sekarang tinggal kita masukkan. Karena ini tandanya kurang dari saja, tidak ada sama dengannya, maka bagian bagian pembilang itu lingkarannya putih alias tidak ikut ke himpunan penyelesaian nantinya. Jadi semuanya putih. Min 4, min 2, 2 per 3, 3. Jadi semua ini tadi kita urutkan. Oke. Diurutkan, kemudian kita cek titiknya. Oke, di sini bisa diambil 0, di sini bisa min 3, seperti itu, dan seterusnya. Oke, nanti akan ketemu, masukkan ke yang ruas kanannya sudah 0. Ingat ya. Nah, kemudian akan ketemu negatif, positif, negatif, positif, negatif. Nah, ini kebetulan bagus ya. Oke. Kemudian kita cek, karena kita mintanya kurang dari, berarti kita cari yang negatif. Ini 1, ini 2, 1 lagi, ini 3. Oke, ada 3 himpunan atau 3 selang. Yang pertama, x kurang dari min 4. X kurang dari min 4 itu dituliskan sebagai minta hingga sampai dengan min 4, kurungnya kurung biasa. Kemudian yang ini gabung min 2 sampai dengan 2 per 3. Karena batas bawah dan batas atasnya nggak ikut, berarti kurungnya kurung biasa. Gabung 3 sampai dengan hingga. Oke, seperti itu ceritanya. Oke, selanjutnya adalah pertidaksamaan berderajat tinggi. Oke, pertidaksamaan berderajat tinggi ini sebenarnya sistematikanya sama, cuma dia derajatnya mungkin apa yang dimaksud derajat itu ya dulu ya. Derajat itu adalah pangkatnya. Jadi kalau tadi kita bicara pangkat 2 atau kuadrat, kalau derajat tinggi bisa saja pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, seperti itu. Jadi langkahnya sama saja, faktorkan kalau mungkin, kemudian kita selesaikan dengan cara yang sudah kita pelajari tadi. Oke. Di sini silakan dipelajari mandiri ya. Saya rasa caranya sama saja. Jadi tidak ada masalah. Oke, ini juga seperti itu. Nah, oke, itu adalah yang
pertidaksamaan linear, kuadrat, linear. Saya rasa yang 3 itu harus dikuasai terlebih dahulu. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke pertidaksamaan nilai mutlak. Oke. Ya, untuk yang sini sampai situ dulu. Untuk persamaan nilai mutlak akan kita lanjutkan setelah ini. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.